Alhamdulillah, Alhamdulillah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka Allahumma la uhsi thana'a 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qaili fi kitabihil Qur'an walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat di siang hari yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan inayahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama di sini untuk melaksanakan sholat Jumat. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini mengajak pada diri saya pribadi dan kepada kita sekalian, marilah kita sama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu melaksanakan apa yang segala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita digemparkan oleh salah satu berita yang sangat viral, yaitu tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan ini akan memberikan dampak yang negatif pada masyarakat, khususnya kita umat Islam, agar tidak tertarik untuk melaksanakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ini. Karena Islam mengecam atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini. Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan, pria dan wanita, dengan sebuah ikatan resmi yang disebut dengan pernikahan. Allah juga memerintahkan setiap pasangan untuk harmonis dalam berumah tangga. Pernikahan diciptakan bukan untuk memenuhi kebutuhan syahwat semata. Ia diciptakan untuk membuat hati manusia tentram, saling mencintai dan mengasihi dengan hubungan yang legal dan disahkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika
la ayatil liqaumi yatafakkarun, yang artinya wallahu a'lam bishawab. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Hadirin, dari ayat di atas sudah jelas tujuan pernikahan yang merupakan usaha untuk membuat jiwa kita menjadi tentram dan batin kita menjadi tenang, alih-alih menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga. Jangan sampai salah seorang dari kita mencederai rumah tangga dan keluarga kita dengan kekerasan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Islam begitu mengutuk segala macam bentuk kekerasan individu atas individu lainnya, atau satu kelompok atas kelompok lainnya. Hal ini termasuk pula kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Tidak boleh ada dan jangan dianggap sebagai sesuatu yang normal apabila ada seorang suami memukul istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wala tadribil wajha, wala tuqabbih, wala tahjur illa fil bait." Yang artinya, janganlah engkau memukul istrimu di wajahnya, jangan pula menjelek-jelekkannya, dan jangan mendiamkan istri ketika cekcok selain di rumah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis di atas secara terang-terangan melarang para suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jangankan kekerasan fisik, kekerasan berupa kata-kata yang menjelek-jelekan istri saja itu dilarang. Disinilah peran para suami dituntut untuk menjadi sosok yang penyabar. Lantas bagaimana apabila seorang istri tidak memenuhi haknya sebagai istri? Padahal ada hak-hak yang harus dipenuhi seorang istri, sebagaimana ada hak-hak yang harus dipenuhi seorang suami kepada istrinya. Apa anjuran Islam bagi seorang suami dalam menghadapi masalah ini? Tatkala istri tidak memenuhi hak-hak mereka atas suami, maka suami diberi wewenang oleh Al-Quran untuk mendidik istrinya supaya kembali menunaikan haknya kembali. Caranya yaitu pertama, menasehati secara halus dan baik. Mengapa harus secara baik-baik? Sebab apabila kita menasehati dengan kasar, dengan sindiran yang membuat hati menjadi sakit, nasihat yang tidak didasarkan atas komunikasi yang baik, hal tersebut akan berimplikasi pada rusaknya hubungan rumah tangga. Mengenai nasihat kepada istri harus disampaikan dengan baik dan penuh kasih sayang. Nabi pernah bersabda, "Istausu bin nisa, fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'la, fa in dhahabta tuqimuhu kasartah, wa in taraktahu lam yajal a'waj, fastausu bin nisa." Yang artinya, berbuat baiklah pada para wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Yang namanya tulang rusuk bagian di atasnya bengkok. Jika engkau mencoba untuk meluruskannya dengan kasar, engkau akan mematahkannya. Jika engkau membiarkannya, tetap saja tulang tersebut bengkok. Berbuat baiklah pada para wanita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Langkah kedua, hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Apabila tidak dapat dinasehati secara baik-baik, maka didiamkan, dan tidak diajak tidur bersama. Adapun langkah selanjutnya, apabila tidak memberikan efek dan pengaruh, adalah memukulnya. Hal ini sebagaimana yang dijantakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, yang artinya wallahu a'lam bishawab. Istri-istri yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan atau tidak memenuhi hak suami, maka nasihatilah mereka, diamkan mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka bila mereka menasihati kalian, maka jangan kalian cari jalan untuk merugikan mereka. Quran surat An-Nisa ayat 34. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, janganlah kita salah paham dalam memahami perintah dalam ayat yang tadi dibacakan, yaitu langkah terakhir dalam menasehati istri adalah dengan memukulnya. Ingat, ayat ini tidak melegalkan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak sama sekali. Jangan sampai kita melegitimasi perbuatan kotor kita dan membungkusnya dengan ayat Al-Quran. Padahal maksudnya bukanlah demikian. Kita harus memahami bahwa tujuan adanya ayat di atas adalah untuk mendidik istri agar kembali memenuhi haknya. Apabila dengan langkah paling ringan saja sudah kembali memenuhi haknya, maka tidak perlu mengambil langkah terakhir. Selanjutnya, jikalau sangat terpaksa mengambil langkah terakhir, maka yang dibolehkan hanya memukul dengan sangat ringan dalam rangka mendidik, misalnya dengan sikat gigi atau siwak. Bukan pukulan karena emosi dan amarah yang memuncak. Bukan pukulan kriminal yang mematikan, yang mengakibatkan cacat, luka berdarah atau patah tulang, membuat lebam atau sangat menyakitkan. Demikian pula tidak boleh memukul wajah dan bagian-bagian tubuh yang membahayakan. Tidak boleh memukul apalagi di luar rumah. Tidak boleh memukul di satu bagian tubuh secara berulang-ulang. Mengenai hal tersebut, patutnya kita meniru Nabi Muhammad SAW dalam memperlakukan istrinya. Siti Aisyah pernah menuturkan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba qadiman lahu qattun wala mar'atan lahu qattun wala daraba bi yadihi syai'an qattun illa ayyujahida fi sabilillah." Yang artinya, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW memukul pembantu, begitu pula memukul istrinya. Beliau tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali dalam jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami syariat Islam secara utuh, khususnya dalam hal menegur istri, tentu tidak akan ada kekerasan dalam rumah tangga kaum muslimin. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di sekitar kita mesti menjadi pelajaran bagi kita untuk bersikap bijak terhadap istri. Perlu sekali seorang suami matang dalam emosional, sebagaimana perlunya ia memahami nasihat dan ajaran agama dalam berinteraksi dengan istrinya.
Tirulah sosok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlaku baik pada istrinya. Terdapat sebuah riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa khiyarukum linisaihim khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang-orang yang terbaik di antara kalian adalah dia yang paling baik kepada istri mereka. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Marilah kita sayangi istri, mendidik istri agar istri kita menjadi bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' anna al bala wal waba wal quruna wal zalazila wal mihana wa su'al fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batana an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullahal azim li wa lakum.